Pemirsa, Partai Golkar kembali menelikung SBY setelah Munas Bali menyatakan menolak Perpu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden ke-6 tersebut. Ini menjadi pengulangan langkah Golkar yang menggunting SBY dalam kasus Senturi. Lalu bagaimana prospek hubungan Golkar dan Demokrat ke depan? Simak ulasan khas Metro Highlights berikut ini. Kamis siang lalu, para petinggi Koalisi Merah Putih tampak berada di Hotel Westin Nusa Dua Bali. Siang itu agendanya adalah penutupan Munas ke-9 Partai Golkar yang berlangsung di Manggupura Hall hotel ini. Tampak hadir Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum P3 versi Muktamar Jakarta Jan Farid, mantan Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali, Presiden PKS Anies Mata, Wasekjen PKS Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edi Prabowo. Namun tidak tampak petinggi Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. PAN beralasan Ketua Umum Hatta Rajasa tidak hadir karena sedang menjalankan ibadah umroh, sedangkan Partai Demokrat tidak ada alasan khusus tentang ketidakhadirannya. Padahal ada kabar, Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan ada di Bali jelang penutupan Munas tersebut. Pak Syarif Hasan datang, tapi udah mendengar itu ya mungkin Pak Syarif Hasan pulang ya wajar dong. Karena kami sedih, ada bukti otentik. Kok sekarang menghindar itu tidak ada? Tunggu tanggal mainnya. Ketidakhadiran Partai Demokrat dalam penutupan Munas Golkar menimbulkan spekulasi bahwa Demokrat sedang melakukan protes keras terhadap Golkar. Sebab pada Munas ke-9 ini Golkar memutuskan akan menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung. Partai Demokrat kecewa karena di dalam lingkaran Koalisi Merah Putih sudah ada kesepakatan tertulis untuk menyetujui Perpu yang dikeluarkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Adalah SBY sendiri yang mengungkap adanya perjanjian tertulis tersebut. Lewat akun Twitter @SBYudhoyono, SBY menyatakan bahwa ada perjanjian di antara KMP untuk mendukung Perpu Pilkada langsung. Namun tweet SBY itu justru memancing reaksi dari kalangan KMP sendiri. Petinggi Partai Gerindra tegas-tegas menyatakan tidak ada perjanjian tertulis itu. Kesepakatan ini saya tidak paham. Kesepakatan ini statement salah satu pihak saja ya. Secara tertulis saya belum pernah lihat sebagai ketua DPP Partai Gerindra, belum pernah lihat. Ya, ini klaim doang ya. Sepengetahuan saya ini cuma klaim dari Demokrat ya. Tertulis tidak ada. Kalau tertulis saya pikir Golkar tidak berani bikin statement ini ya. Sementara itu, Sekretaris KMP Fahri Hamzah berkilah bahwa pihaknya dulu sepakat Presiden SBY mengeluarkan Perpu karena belum tahu isi Perpu. Saya bicara tentu atas nama KMP ya, sebagai sekretaris. Pertama, dulu waktu Pak SBY mengajukan Perpu, memang kita sudah setujui Perpu diajukan. Kita setuju Perpu diajukan, makanya waktu itu tidak ada dari anggota KMP yang menolak Perpu itu. Tetapi jangan lupa bahwa pada waktu itu naskah naskah Perpu itu belum ada. Apapun polemik yang terjadi antara SBY dengan petinggi-petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yang pasti Golkar melalui forum tertinggi partai menyatakan penolakan terhadap Perpu Pilkada. Penolakan Golkar terhadap Perpu menempatkan Golkar kembali pada posisi penjegal Demokrat dalam sebuah kesepakatan internal koalisi. Langkah Partai Golkar mengkhianati Demokrat ini bukanlah hal baru. Demokrat tentu masih ingat ketika Golkar menjadi partai politik yang paling vokal soal pembentukan panitia khusus atau pansus atas kasus pengucuran dana talangan Bank Senturi sebanyak 6,7 triliun rupiah. Drama politik di parlemen periode 2009-2014 itu menjadi arena paling dramatis. Perseteruan antara Partai Demokrat yang membela kebijakan Presiden SBY mengucurkan bailout terhadap Bank Senturi dengan Partai Golkar bersama Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi lokomotif di Pansus Senturi. Demokrat dan Golkar berhadap-hadapan dalam sebuah pertentangan politik yang tajam dan terbuka. Padahal Golkar adalah anggota Setgap Koalisi atau Koalisi Pendukung Pemerintahan SBY Budiono.
Bagi Demokrat, langkah keras Golkar kala itu jelas menyakitkan. Sebab sejatinya Golkar bukan gerbong Demokrat saat mengusung pencalonan SBY Budiono dalam Pilpres 2009. Namun SBY akhirnya memberi kesempatan Golkar masuk koalisi pemerintahan. Namun yang terjadi justru Golkar mengkhianati SBY dengan menentangnya lewat gerakan di parlemen. Pansus Bang Senturi tak pelak menimbulkan drama politik berkepanjangan. Di internal Partai Demokrat ada kemarahan yang mempuncah terhadap Golkar sehingga muncul arus kuat di internal Demokrat agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 yang berasal dari Golkar di reshuffle. Bisa dipahami karena pansus Bang Senturi yang dimotori Partai Golkar secara efektif menjatuhkan kredibilitas Presiden SBY dan Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat akhirnya harus melorot suaranya di pemilu 2014, itu jelas ada andil dari rongrongan pansus Senturi yang dimotori Golkar. Drama pengkhianatan Golkar terhadap SBY kini kembali terulang. Kali ini adalah penolakan terhadap Perpu Pilkada yang dikeluarkan SBY. Golkar terlihat mementingkan prospek politiknya sendiri, baik kepentingan Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri maupun kepentingan Golkar secara keseluruhan. Ya, saya kira kalau pengkhianatan terhadap Partai Demokrat ataupun juga terutama pada khususnya adalah terhadap SBY itu sudah terjadi berkali-kali, tidak hanya misalnya dalam konteks Perpu ini, tapi sebelumnya juga dalam konteks Senturi, konteks kenaikan BBM dan segala macam itu juga seringkali terjadi seperti itu, sehingga meskipun dulu merupakan bagian dari pemerintahan, tapi terkadang ketika kebijakan pemerintah itu akan diputuskan juga dimintakan persetujuan di DPR, itu kemudian digagalkan oleh Golkar dan juga beberapa anggota yang lain. Menolak Perpu Pilkada langsung adalah strategi Abu Rizal Bakri untuk mendapatkan dukungan Dewan Pimpinan Daerah dalam upayanya menjadi Ketua Umum Golkar kembali. Sebab menolak Perpu Pilkada langsung yang berarti mengupayakan Pilkada lewat DPRD akan memberikan kesempatan banyak Ketua DPD Golkar untuk maju sebagai calon bupati, wali kota maupun gubernur. Iming-iming seperti itu akan menjadi insentif politik bagi ketua-ketua DPD Golkar untuk memilih Ical kembali menjadi Ketua Umum Golkar. Motif utamanya sebenarnya untuk menggait dukungan dari peserta Munas. Nah, dalam Munas Partai Golkar, suara terbanyak kan ada di tingkat DPD 2, kemudian disusul DPD 1. Nah, dengan menggulirkan isu tolak Perpu Pilkada langsung, maka secara tidak langsung Ical itu sedang memberi janji dan harapan kepada peserta Munas yang notabene adalah elit Partai Golkar di tingkat lokal untuk bisa mendapatkan posisi sebagai gubernur atau bupati atau wali kota melalui pemilihan lewat DPRD. Secara makro, Golkar juga merasa lebih percaya diri untuk menguasai lebih banyak kursi kepala daerah jika pilkada dilakukan di DPRD. Sebab kegagalan Golkar menghasilkan kader pro-rakyat dan lebih banyak melahirkan kader elitis yang hanya piawai berpolitik, memperkecil peluang Golkar menguasai kursi kepala daerah bila dilakukan dalam sistem pilkada langsung. Sayangnya, ambisi politik Golkar ini dilakukan dengan cara mengkhianati kesepakatan politik yang dibuatnya. Dan lagi-lagi, objek pengkhianatan politik Golkar kali ini adalah Partai Demokrat. Jika dulu Golkar mengkhianati Demokrat dalam kerangka koalisi pemerintahan bernama Setgap Koalisi, kini Golkar menelikung Demokrat dalam kerangka koalisi oposisi bernama Koalisi Merah Putih. SBY adalah tokoh besar yang 2 kali terpilih sebagai presiden dalam sebuah pemilihan langsung. Dan tentu pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat ini akan memiliki cara untuk menegakkan harga dirinya. Seperti apa itu? Publik sedang menunggunya. Lalu pemirsa, apakah kemudian peta koalisi di DPR akan berubah pasca keputusan Munas Golkar di Bali yang menolak untuk mendukung Perpu Pilkada yang diusung oleh SBY? Metro Highlights akan kembali sesaat lagi.